Allah ya'murukum an tazbahu baqarah PDIP. La taqraba hadhihi syajarah Golkar. Wan najmi idza hawa. Tapi jangan kelahi. Artinya kau duduk di partai apapun, yang penting kalau kau duduk di situ perjuangkan APBD untuk pondok pesantren. Satu santri 250.000 dapat santunan. Kabupaten Kutai Kartanegara. Enggak pusing pondok. Kenapa? Diperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan? Kiai melalui politik. Kalau sanggup mencalonkan diri maju, kalau enggak sanggup jadi penasehat spiritual. Sehingga bisa membisiki, tapi jangan kelahi antara kita. Siapapun yang menang di antara calon ini, kondamping ini, kondamping ini. Yang penting Al-Azhar berada di situ. Mahmaktalafna fil qaul, ittafaqna fil ful. Islahul iktisad. Yang ketiga, islahud dakwah. Selama ini kalau sudah dakwah ini pengajian, tabligh akbar. Al-Azhar tidak begitu. Al-Azhar mulai berkualitas. Pak Bupati, ada pengajian di kantor ini? Ada. Hari apa? Pagi Jumat. Boleh kami MOU? Dia memang jam segini kuat segini mic-nya. Boleh kami MOU, Memorandum of Understanding between OIAA dan Pemda? Boleh. Jumat pertama tahsin, Jumat kedua tahfiz, Jumat ketiga tadabbur, Jumat keempat dakwah ammah. Jadi jangan hanya ceramah. Jamaah ini dicerdaskan dengan ngaji. Alumni Al-Azhar ini di setiap kota sudah memegang 3 islah. Islahul tarbiyah, islahul siyasah, islahul dakwah. Kalau 3 ini diperbaiki, insya Allah Indonesia akan baik ke depan. Dan ketiga islah ini bergabungnya di dalam islah 98. Allahu a'lam bishawab. Syukran. Masih ada satu lagi, Ustaz. Bagaimana membangun kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, diplomat dan lembaga pendidikan agar mampu menjawab persoalan umat. Memang kalau udah siang habis makan siang begini emang. Kadang lupa kita pertanyaan selanjutnya. Kalau tuan beli belati jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati tanda waktu sudah habis. Saya pergi ke kedutaan KBRI Maroko di Rabat. Sampai di KBRI itu saya tengok ada bule, rambutnya biru, rambutnya pirang, matanya biru. Terus dia ngomong ke saya, bonjour, kata dia. Di Maroko ini bonjour itu artinya selamat pagi. Saya bilang je ne parle pas français, saya tidak bisa bahasa Prancis. Terus dia bahasa Arab, kaifa halu? Saya heran, kok boleh bisa bahasa Arab? Saya bilang ana bi khair. Min aina anta? Kau dari mana? Dia bilang ana min Rusia. Dari Rusia. Kaifa tata'allam al-lughat al-arabiyyah? Ana ata'allamu al-lughat al-arabiyyah fi jami'ati Moskow, syu'batil lughat al-arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab di Universitas Moskow, jurusan bahasa Arab. Jadi di Moskow, di kampungnya Vladimir Putin, itu ada jurusan bahasa Arab yang diisi orang yang akan didudukkan di diplomat nanti. Jadi alumni Timur Tengah mengajar bahasa Arab di Universitas Moskow. Jadi jelas alunnya 5 diplomat di Maroko waktu itu, sama duta besarnya, sama atase-atasenya. Satu pun nggak ada yang bisa bahasa Arab. Gimana kita mau berdiplomasi di luar negeri?
Kenapa Indonesia ini merdeka? Bung Karno itu semua bahasa dia bisa. Haji Agus Salim merokok dia waktu lagi sidang itu. Kata orang Belanda, kenapa merokok Haji Agus Salim? Tidak beradab, kata orang Belanda. Kata dia, isi rokok ini cengkeh sama daun tembakau. Cengkehnya dari timur, tembakaunya dari Delhi Sumatera. Gara-gara inilah kalian yang beradab datang ke negeri kami yang tak beradab. Tapi ngomong begitu nggak bisa kalau pakai penerjemah. Jadi harus ada sinkron antara hulu ke hilir. Anak yang masuk ini anak yang paling cerdas. Masukkan dia jurusan bahasa Arab, tapi alumninya nanti ditampung di Kemenlu. Dia jadi duta besar. Itulah jadi Neni Kurniati, calon duta besar. Baru dia bisa berdiplomasi. Sekarang orang kalau ditanya kenapa kau ngambil jurusan bahasa Arab, mau menjawab malaikat mungkar nakir marabbuka nabiuka. Jadi orang nggak menarik. Jadi mesti jelas alurnya ke depan. Siapa yang memperjuangkannya ini di parlemen? Itulah orang-orang politik tadi. Duduk dia parle ngomong. Parlemen, orang yang ngomong di parlemen itu. Dia memperjuangkan itu. Anak pondok punya kota jadi polisi, anak pondok punya kota jadi deplu, anak pondok punya kota. Barulah dia sejalan. Ulamanya mencerdaskan umat, umatnya cerdas, memilih orang, bahasanya jalan, ekonominya bangkit, politiknya baik. Dan alumni Al-Azhar berfungsi di situ. Alumni Azhar ini dengan segala link jaringannya. Sekarang ini alumni Al-Azhar ini sampai ke kecamatan. Jadi saya optimis alumni Al-Azhar punya peranan untuk Indonesia emas. Jadi kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, ya kebetulan rumah dia mati lampu. Tapi Indonesia terang dengan binuril azhar, bibarokatil azhar. Demikian, Allahu'ala. Terima kasih Ustaz Abdul Somad, dan tadi sudah dijawab juga oleh Dr. Bunyamin ya. Baik, kita buka sesi selanjutnya. Kami persilakan. Ya, ini dari yang tadi dia udah ngangkat pertama, kemudian yang kedua itu ya di sudut yang pakai peci hitam. Ya, dipersilakan ini yang pakai. Dibantu mic-nya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, karena tema hari ini yaitu profesi dan agama, jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara seorang guru yang mengajar selain mapel Islam, tapi bisa tetap mengajarkan moral-moral Islam kepada anak didiknya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang itu. Ya, kalau bisa boleh ditujukan kepada ustadz siapa ya? Atau ada ibu-ibu juga 2 orang di situ ya, boleh ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mengajukan pertanyaan khusus untuk Bapak Muhammad Riza Nurdin. Mohon izin Pak Ustadz. Menurut hasil penelitian, apa tantangan terbesar umat Islam Indonesia saat ini? Dan bagaimana penelitian dapat menjadi dasar kebijakan pendidikan Islam yang lebih baik? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama sepertinya cocok akan dijawab oleh Dr. Herman Haruka. Kami persilakan. Pertanyaannya tadi bagaimana seorang guru meskipun tidak berlatar belakang pendidikan agama Islam ya, tapi juga bisa tetap memberikan nilai-nilai Islam sebagai pendidik gitu ya, pendidik yang
menyebarkan nilai Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mukarramun, para pembicara yang kami muliakan, kami hormati, dan sahabat-sahabat kami yang kebetulan ada di bawah, mohon izin dalam perspektif kami ini saya ingin menjawab berkaitan dengan juga fungsi Al-Azhar ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan tidak menyimpang. Jadi ibu sekalian, jadi disitulah sebenarnya tujuan Al-Azhar itu ada di dalam buku, sebuah buku ya yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Beliau menulis ya di dalam Risalatul Al-Azhar. Jadi di mukaddimah itu beliau menulis tentang ada seorang syekh kemudian ingin tahu bagaimana persiapan muridnya untuk menghadapi masa depannya. Kemudian disuruhlah kemudian murid-muridnya itu kemudian menyiapkan apa yang harus dia siapkan untuk mengisi sebuah kamar, sebuah bilik ya, dan masing-masing mengisinya sesuai dengan masing-masing. Dan kemudian kemudian murid itu kemudian berpikir praktis singkat, kemudian mengumpulkan apa yang dia lewati di jalan, itulah yang dia kumpulkan. Karena dia lewat di kebun-kebun, maka dia kumpullah kayu-kayu. Ada lagi murid-murid yang kemudian yang pergi, kemudian dia pikirkan ini kayaknya kamar ini perlu dihias agar dia indah. Maka kemudian murid itu kemudian dia menyiapkan bunga di dalam kamar itu agar dia menjadi indah. Ada lagi kemudian yang menyiapkan karena dia melihat kamar ini gelap, maka dia menyalakan lilin. Dan kata Qaradawi yang terakhir itulah kemudian yang sesuai dengan misi Al-Azhar. Karena Al-Azhar tujuannya adalah bagaimana mencerdaskan umat. Dan berkaitan dengan itu, tugas fungsi guru adalah bagaimana menyiapkan generasi terbaik. Yang hari ini bagaimana murid itu bukan hanya menjadi objek anggaran. Ya, kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang murid itu hanya menjadi nilai anggaran. Berapa anggaran di sekolah itu tergantung jumlah muridnya. Kemudian itu disusun semuanya berkaitan dengan jumlah anggaran. Dan kemudian begitu juga akhirnya guru tidak lagi berpikir bagaimana menyiapkan generasi terbaiknya. Ya, bagaimana guru mentransformasi ilmu kepada muridnya agar ke depan dia menjadi orang yang betul-betul sesuai dengan impian umat ini. Dia menjadi munzirul qaum, yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar orang yang kemudian setelah dia menyelesaikan pendidikan di madrasah itu kemudian dia bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan kemudian masyarakatnya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Ustaz para narasumber yang akan maju. Ya. Pertanyaan yang kedua jelas ditujukan kepada Dr. Rizal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Karena pertanyaannya tentang penelitian, saya jawab tentang hasil penelitian. Ada penelitian tentang how Islamic countries, yaitu tahun 2013 kalau nggak salah. Artinya seberapa islamikah negara-negara Islam. Jadi itu riset tentang indeks keislaman sebuah negara, dan itu melibatkan 200 lebih negara seluruh dunia. Hasilnya negara yang paling islami kalau menurut hasil riset itu adalah, ada yang tahu? Adalah New Zealand, Selandia Baru. Negara Islam yang menempati peringkat tertinggi itu ada yang tahu? Emang jam segini agak susah mikir. Saya juga susah mikir. Yang negara Uni Emirat Arab itu peringkat ke-45 kalau saya nggak salah. Malaysia sekitar 40-an 50-an. Indonesia 140 kalau nggak salah. Boleh dicek. Nah, poin dari penelitian ini, dia memang tidak melihat soal kesalehan, karena kesalehan itu sulit untuk diukur. Tapi yang dilihat bagaimana Islam itu diterapkan secara substansi.
Sebagai contoh misalnya seberapa negara itu betul-betul menghargai hak-hak orang, ya, hak-hak dia sebagai manusia, akses untuk pendidikan, akses untuk melakukan ibadah, jadi apapun yang seperti hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi poin yang mau sampaikan, kalau melihat tentang konsep Islamicity Index ini, kalau berdasarkan penelitian, bahwasanya berislam secara mahdah ibadah itu penting, tapi Islam substansi juga perlu diseimbangkan. Mohon maaf misalnya kita rajin sholat, tapi kemudian suka korupsi, suka menganiaya orang lain dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian menjadi, dan itu yang membuat nilai Indonesia kurang karena tingkat korupsinya tinggi. Mohon maaf. Ya, jadi itu lebih kurang, dan ini saya lihat sendiri ketika saya beberapa waktu yang lalu ke Jepang, karena saya kebetulan ada penelitian tentang Jepang, dan di situ memang anak-anak walaupun mereka nggak punya agama, atau kalau punya agama yang bukan Muslim, ya, Santo mayoritas, tapi ketika kecil itu sudah diajarkan karakternya, bagaimana mereka misalnya ke sekolah itu diatur sepatunya, diatur dengan baik, itu kan belajar menjadi mandiri, bisa teratur. Kemudian bagaimana mereka setelah selesai sekolah itu mereka membersihkan, ya, membersihkan semuanya. Dan ini seperti Piala Dunia, kalau suka nonton Piala Dunia kan itu orang Jepang punya karakter. Setelah nonton bola, sampah-sampah itu dipungut sendiri, kan, dipungut kemudian dibersihkan. Jadi panitia yang mungkin bertanggung jawab untuk membersihkan, alhamdulillah diringankan, ya. Nah, kalau di tempat kita habis main bola biasanya pasti ya macam-macam lah. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi yang penting bagaimana, saya pikir ini relevan juga apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tentang tarbiyah, ya. Islah tarbiyah, dan juga oleh Kiai Dr. Herman, bagaimana sebenarnya pendidikan karakter itu yang menjadi salah satu fondasi penting sehingga kemudian kita bisa menjadi yang lebih maju. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pendidikan berkarakter. Iya. Tapi kalau kita boleh tanya dengan Ustadz Rizan, ya, kan sekarang banyak lulusan luar negeri justru takut pulang ke Indonesia. Iya, setelah menjabat, pulang dari luar negeri menjabat tuh, tiba-tiba malah dipanggil KPK. Menurut Ustadz Riza bagaimana itu, fenomena itu? Agak berat. Apakah Ustadz Riza mau kembali ke luar negeri? Saya begini, kalau saya punya kontribusi moral karena ketika saya S2, saya berasal dari Aceh dan saya dibiayai oleh rakyat Aceh, masyarakat Aceh. Masya Allah. Jadi ketika tamat itu memang punya kontribusi, ingin ada kontribusi untuk masyarakat apapun itu. Jadi walaupun memang kemudian yang menjadi masalah ketika kita masuk ke dalam struktur. Ketika masuk dalam struktur kemudian itu yang tidak sesuai mungkin dengan pola yang ada di luar. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau ditanya apakah pada mau kembali atau mau kabur aja, ya tentu mungkin banyak yang mau kabur. Tapi tentu ada kontribusi atau kewajiban moral bagi kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ngomong-ngomong semalam nonton bola Ustadz Riza? Jagoannya pulang kandang belum? Jagoannya pulang kandang. Ustadz Aris, sepertinya kalau bicara tentang pendidikan ada satu yang mungkin akan menambahkan. Baik, silakan. Beliau kayaknya kita perlu dengar juga pendapatnya. Siap. Dan juga dari perspektif ini, ya. Dari perspektif perempuan. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa sekalian dan Bapak Ibu. Oke, kalau bicara tentang materi agama, itu mudah banget dicarinya di internet. Tadi kalau sobat misalkan cuma ketik apa yang dimaksud dengan iman, gampang. Di zaman era digital semua materi gampang kita temukan. Lalu apa gunanya guru? Apa gunanya pendidik? Nah, disinilah terjadi sisi-sisi humanis yang perlu kita pertimbangkan. Contohnya, guru adalah bagaimana membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih mudah dipahami, menjadi lebih humanis. Saya teringat dulu ketika di Mesir, saya diminta oleh Syekh Azhar untuk datang menemui orang Prancis yang masuk Islam. Terus dia bilang, tolong kawal keislaman. Terus saya berdua dengan salah satu teman dan saya nanya, apa yang harus dilakukan? Oh, saya bilang betul, kalau orang Muslim berarti mandi dulu. Oke. Setelah itu apa? Sholat. Sholatnya gimana? Ya belajar baca Fatihah aja, belajar ayat yang sederhana aja. Artinya saya mencoba menjelaskan. Terus dia nanya,
mau sholat, tapi saya mau belajarnya sama guide-nya yang kebetulan laki-laki. Boleh nggak? Kalau saya bilang karena lagi masa pembelajaran, saya bilang belajar dikit-dikit boleh. Tapi salah satu teman saya, oh nggak boleh, dikaku, nggak boleh, blok. Pokoknya intinya jadi terlalu keras. Sampai suatu saat kami berdua dipanggil sama Selzhar dan beliau pegang tongkat. Dia nanya, gimana cara kamu ngajarin tentang orang yang baru masuk Islam? Saya jelaskan dikit demi dikit bahwa mereka yang belum tahu harus belajar dengan cara yang humanis, yang sedikit demi sedikit tidak kaku. Udah langsung, oh berarti kamu bagus. Artinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terkadang teknologi memang menginformasikan ke kita materi-materi yang baku. Tapi bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita menjalaninya, kita butuh guru. Sehingga guru inilah, kitalah nanti yang teman-teman mahasiswa yang akan menjadi guru ke depannya. Bagaimana menjelaskannya dengan, oh iya ya, ternyata begini ya. Oh iya ya, ternyata begitu ya. Saya paling gampang misalkan ada yang nanya, saya S1 saya syariah, tapi S2 saya ngambil psikologi. Kenapa? Karena simpel. Orang bayangin syariah itu keras. Ada orang ngomong gini, aduh saya nggak mampu, saya kemarin nggak puasa, soalnya saya sakit, terus saya besok mau bayar fidyah, boleh nggak kira-kira? Kalau orang syariah yang kaku, oh Anda nggak boleh, Anda harus kodok, nggak boleh fidyah. Tapi saya mencoba menggunakan pendekatan psikologi, saya cuma bilang gini, fidyah ya, iya, berarti kamu yakin nggak sembuh? Oh gitu, jadi tanpa sadar jadi ngajarin, oh kalau Anda yakin bisa sembuh, dok ya, kalau nggak yakin sembuh, fidyah gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang sisi kemanusiaan kita yang bisa menjelaskan. Karena kalau ngeceknya di internet tidak boleh, harus kok. Jadi lagi-lagi apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik dan teman-teman nanti akan menjadi calon pendidik ke depan, kuasai hal yang tidak bisa dikuasai oleh teknologi, yaitu jadilah manusia yang memanusiakan. Terima kasih. Ya. Intinya bahwa ada nilai-nilai yang tidak tergantikan, yang selama ini kita era shifting. Sekarang kan pintu tol sudah digantikan, tugas orang sudah digantikan. Bahkan dalam analisis kedokteran sekarang sudah banyak pakai AI. Tapi ada hal yang sifatnya soft skill yang dimiliki oleh hanya manusia dari sifat kemanusiaan. Itu yang perlu tetap kita kembangkan, kita gali, kita kuasai. Saya kira itu, Ustadz Aris bagaimana? Masih ada waktu kita? Masih banyak waktu kita. Masih banyak waktu kita. Karena masih ada yang belum menjawab. Ya, jadi harus kita kasih pertanyaan ya. Kami persilakan kepada adik-adik yang ingin bertanya kembali. Ya itu dari mana ya? Dari satu ya. Satu lagi? Sebelah sini. Ya ini paling satu perempuan ya. Oke itu dulu ya. Yang sebelah kiri yang lagi dulu silakan. Ditujukan kepada siapa langsung saja ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit keluar dari tema. Izin bertanya Ustadz, jika Allah menciptakan setiap manusia untuk beribadah, mengapa Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang pasti binasa? Bagaimana hal ini dipahami dalam konsep keadilan dan kebebasan memilih dalam agama Islam? Sekian, terima kasih. Salam. Pertanyaan yang kedua, kita satu lagi ya. Ya, pertanyaan kedua, ya, silakan perempuan ini. Ya. Nih. Boleh sebutkan namanya ya, jangan malu-malu ya. Sebutkan nama dari kuliah atau dari SMP, SMA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini kesempatan yang langka. Saya bisa menghadiri acara kuliah umum seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan acara seperti ini bisa dilakukan setiap tahun ya Ustaz Hamdi ya. Baik, saya Ika, alumni Al-Ghazi tahun 2025 Ustaz.
Yang saya ingin tanyakan tentang integritas guru di era digital ini. Yang saya tanyakan, saat ini profesionalisme guru juga diuji oleh transparansi dunia digital, di mana setiap tindakan guru bisa viral dan dinilai oleh publik. Yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana fondasi agama dapat membangun inner resilience atau ketahanan batin dari guru sendiri, dan integritas guru dapat tetap konsisten dan berakhlak mulia bukan hanya saat di sekolah atau di depan kamera saja, tetapi dalam ruang privat yang tidak terlihat. Itu Ustadz yang saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali pertanyaannya. Ini susah-susah nih. Yang ngajar siapa ini? Siswanya memberi pertanyaan susah-susah. Pertanyaan tadi, kalau kami pikir baiknya bisa dijawab oleh pakar tafsir kita, ya, yaitu Dr. Afifuddin Dimyati. Ini jauh-jauh dari Jombang, barangkali bisa memberikan penjelasan. Agak susah nih tentang Abu Lahab ini. Saudaranya siapa? Abu Lahab? Abu Jahal. Pertanyaannya gimana? Boleh diulang tadi? Diulangi pertanyaannya boleh? Cerita Abu Lahab yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang mati dalam keadaan kafir. Di dalam khazanah tafsir biasanya kafirnya Abu Lahab itu masuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bab taklifu ma'al. Itu ditulis oleh Imam Fakhr Razi bahwa Abu Lahab itu sejak awal ketika ayat itu turun itu sudah diprovokasi oleh orang-orang kafir. Hei Abu Lahab, imanlah kamu. Kalau kau beriman, Quran rusak. Hei Abu Lahab, kalau kau beriman, Quran akan hancur. Karena Quran jadi gak benar. Itu diprovokasi oleh teman-teman. Ayo, imanlah. Gampangnya begitu ya. Tapi Abu Lahab karena sudah nasnya tabatnya adalah diwatab, nasnya dia itu kafir. Tetapi kenapa ada pemberian beban kepada Abu Lahab untuk masuk Islam dengan perintah Nabi pendakwah Abu Lahab? Disinilah Imam Al-Razi menemukan sebuah konsep namanya jawazut taklifi ma la yutaq, bahwa Allah berwenang membebani seseorang yang tidak sanggup dia pun bani. Allah membebani Abu Lahab untuk beriman, padahal Abu Lahab tidak mungkin mampu beriman. Ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditawarkan oleh Imam Fakhr. Kira-kira begitu jawabannya. Yang jelas, kalau kenapa kok kafir, jawabannya tetap la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak bisa ditanya kenapa Allah begitu. Yang bisa ditanya hanya kita kenapa kita begitu. Mungkin itu jawaban kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Kiai Haji Dr. Afifuddin Dimyati yang telah memberi paparan. Ya, boleh disampaikan beliau itu adalah pakar tafsir, juga pengurus PBNU Khatib ya. Itu Khatib PBNU, pengurus besar luar biasa. Baik, terima kasih Gus atas jawaban. Baik. Tadi ada sudah pertanyaan sudah selesai, Mas? Ada satu pertanyaan lagi, bagaimana kalau ini sudah mau pukul 2, kita memberikan kesempatan terakhir kepada Ustadz Abdul Somad untuk menjawab pertanyaan terakhir, karena mungkin sebentar lagi beliau akan meninggalkan kita ya. Bukan meninggalkan rumah kita ya, maksudnya ada pertemuan lain yang ya. Pada Ustadz Abdul Somad kami persilakan. Pertanyaannya tadi apa? Digital tadi apa? Digital. Susah sih tadi soalnya. Ya. Kira-kira begitulah. Kalau kita anggap digital itu sebagai sesuatu yang bid'ah, sebagai sesuatu yang baru yang gak ada di zaman dulu,
maka sesungguhnya tulisan juga nggak ada. Tulisan itu nggak ada. Makanya yang menulis Al-Quran itu kutabul wahyi 40 orang, jadi nggak semua orang menulis. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ummiyina mutawwarrah minhum, dia juga mutawwarrah, nggak bisa tulis. Jadi menulis itu pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang halayak ramai. Makanya dipertentangkan kenapa menerima hadis ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal 256, baru 256. Lalu di mana hadis pada zaman Nabi? Sebagian sahabat memang ada menulis. Contohnya kata Nabi, untuk li Abi Syah, tuliskan hadis itu Abu Syah. Lalu kemudian ketika Abu Hurairah mengatakan orang mengatakan dia paling banyak hafalan hadis, kata Abu Hurairah, ada yang lagi lebih banyak daripada saya, yaitu Abdullah bin Amr bin As, li'annahu yaktub wa ana la aktub. Saya hanya mengatakan bahwa menulis secara umum itu bukan sesuatu yang lazim. Menulis itu baru, asalnya ilmu dengan hafalan. Mereka lebih menekankan hafalan baru tulisan, dan baru kemudian muncul tulisan. Dari tulisan tanpa pakai bab, jadi orang menulis, ya dia tulis saja di samping-samping ayat Quran itu, sampai akhirnya bercampurlah mana yang ayat, mana yang bukan ayat. Bagi yang hafal Quran nggak masalah, tapi bagi yang hafal Quran nggak masalah, tapi bagi yang nggak hafal Quran, yang tidak ayat dia sangka ayat. Artinya orang belum